Pak Andri, terima kasih semuanya. Bapak-bapak, saudara-saudara saya, FGB Men, semuanya. Terima kasih buat kesempatan. Saya bisa bagikan sharing saya pagi hari ini. Temanya masih tentang mindset ya. Pola pikir, paradigma yang harus kita miliki. Karena mindset itu penting, Bapak Ibu, Saudara. Ya, karena mindset yang baik akan menentukan kita membuat keputusan yang baik, membuat pertimbangan hidup yang baik, sehingga keseluruhan hidup kita akan menjadi baik. Itu semua karena mindset yang baik. Nah, hari ini saya akan bagikan sharing dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Ini kisah tentang dua orang buta yang berjalan mengikuti Yesus. Dan akhirnya mereka menemukan Yesus. Ya. Tema khotbah saya adalah yang buta bisa, saya harus bisa. Ya, yang buta bisa, saya harus bisa. Nah, ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Tuhan sedang mengingatkan kepada kita lewat tema, lewat judul khotbah saya. Kalau yang buta bisa, yang gak melek mata, yang gak sempurna, yang tidak bisa melihat, yang hidupnya dalam keterbatasan, tapi mereka bisa, maka saya pun harus bisa. Kita pun harus bisa. Nah, ini sudah merupakan mindset yang harus kita miliki, Bapak, Ibu, Saudaraku. Mindset yang harus kita miliki. Setiap kita yang sudah punya Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, bahkan hidup kita diatur sama Roh Kudus. Yang buta bisa, saya harus bisa. Kita harus bisa. Ini mindset yang harus kita punya, semuanya dari kita. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada di dalam kita ini lebih besar, Bapak Ibu Saudaraku. Lebih besar dari semua yang ada di dunia. Ya, Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri ada pada kita. Roh yang besar, roh yang luar biasa. Bukan roh yang ecek-ecek ya saudara. Tapi roh yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Itu ada pada kita saudara. Oleh sebab itu kita ini diperlengkapi saudara. Ya, oleh Roh Allah sendiri. Untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang jauh lebih banyak. Yang jauh lebih besar saudara. Yang excellent saudara ya. Yang lain gak bisa, kita harus bisa. Yang buta bisa, kita harus bisa saudara. Ya, jangan sampai kita gak bisa saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Tuhan Yesus. Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin saudara. Ya, ini mindset yang harus kita punya juga saudara. Yang buta bisa, saya harus bisa. Artinya kita gak boleh kalah sama dengan yang lain. Kita sudah diberikan kemampuan, diberikan perlengkapan sama Tuhan. Untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang banyak, perkara-perkara yang besar saudara. Jadi jangan sampai kita tidak melakukannya saudara. Dan saya percaya kita yang melakukannya, yang lebih banyak, lebih besar buat Tuhan. Kita akan melihat kesembuhan yang lebih banyak lagi, pemulihan yang lebih banyak lagi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, kita akan buka Alkitab kita Matius 9 ayat 27 sampai 31. Matius 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Ya, perhatikan kata itu, saudara. Sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui
hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Nah, ini kisah tentang dua orang buta yang berjalan mengikuti Yesus, saudara. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari sini ke sana, ya kemana Yesus melangkah mereka ikut, saudara. Di mana Yesus berada, di situ juga mereka berada. Mereka berjalan mengikuti Yesus. Tetapi perjalanan mereka mengikuti Yesus, saudara, tidaklah mudah, tidaklah mulus, tidaklah seperti yang mereka harapkan atau inginkan, saudara. Mereka menemukan halangan, mereka menemukan hambatan di tengah-tengah perjalanan mereka mengikuti Yesus. Dan bahkan saya mau bilang begini, saudara, halangan dan hambatan yang ada pada mereka itu datangnya berasal dari Tuhan sendiri, saudara. Nah, kenapa saya bilang begitu, saudara? Karena sepanjang perjalanan mereka mengikuti Yesus, Alkitab tidak mencatat, tidak menulis, saudara, ya, bahwa Yesus memberikan respon kepada mereka. Bahwa Yesus memberikan perhatian sedikit pun kepada mereka. Mereka berjalan mengikuti Yesus, terus berseru-seru, berulang-ulang manggil Yesus, berulang-ulang minta kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah meladeni mereka, sekalipun, saudara. Yesus tidak berhenti untuk mereka, Yesus tidak gubris mereka, saudara. Seolah-olah mereka tidak ada. Seolah-olah Yesus tidak melihat mereka. Yesus sepertinya tidak peduli sama mereka. Careless, ya saudara. Yesus juga di dalam keadaan yang menurut saya silent mode, ya saudara. Sedang tidak bicara apa-apa. Tidak ada satupun kata yang keluar dari Yesus untuk mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka, saudara. Saya percaya Yesus melihat mereka, tapi Yesus tidak memperhatikan mereka. Yesus melanjutkan perjalanannya, teruskan perjalanannya, saudara. Jadi Yesus ini cuek habis kepada mereka, saudara. Ya. Nah, kita yang sudah berdoa banyak, saudara. Kita yang sudah minta terus sama Tuhan. Kita yang sudah berharap-harap selalu sama Tuhan. Tetapi kita tidak terima pertolongan. Kita tidak terima kesembuhan, saudara. Ya, bagaimana yang menjadi sikap respon kita, saudara? Ya, di sini mereka berseru-seru loh. Mereka minta kepada Tuhan, kasihanilah kami, hai anak Daud. Ya, mereka minta kepada Tuhan, tapi Yesus tidak melakukan sesuatu. Yesus tidak memberikan sesuatu kepada mereka, saudara. Ya, saudara, ya. Nah, tetapi hebatnya dua orang ini, saudara. Menurut saya dua orang buta ini sangat luar biasa. Makanya saya bilang, kalau mereka bisa, yang buta bisa, saya harus bisa. Ya, bisa apa? Bisa ketemu Tuhan, saudara. Ya, mereka tidak melihat, mereka tidak melek mata, tapi mereka bisa ketemu sama Tuhan, saudara. Sekalipun di tengah-tengah jalan mereka, di tengah-tengah perjalanan mereka, semuanya tidak mulus, saudara. Ada banyak hambatan, ada banyak halangan. Dan terutama halangan itu datang dari Tuhan sendiri, saudara. Bayangin, saudara. Di dalam kehidupan kita, Tuhan yang blokir perjalanan kita, saudara. Bagaimana sikap respon kita? Kita minta, tetapi sepertinya Tuhan gak jawab. Kita minta, sepertinya Tuhan gak mau dengar. Kita minta dan minta terus. Mungkin sudah beberapa waktu lamanya. Tapi Yesus sepertinya tidak peduli sama kita. Bagaimana dengan sikap dan respon kita, saudara? Ya kan? Apakah kita masih akan tetap ikut Tuhan? Apakah kita masih akan terus mengikuti Dia? Melayani Dia? Panggil Dia juga? Berseru-seru kepada Dia, saudara? Maka saya bilang dua orang buta ini luar biasa, saudara. Kenapa? Karena sekalipun mereka tidak mendapatkan respon. Sekalipun mereka tidak dilayani sama Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak berhenti untuk menguatkan mereka atau menghibur mereka dengan satu patah kata. Tetapi mereka terus cari Tuhan. Dan terus cari Tuhan. Dan akhirnya kita tahu ya, mereka ketemu sama Tuhan, saudara. Ya, bahkan Tuhan menyembuhkan mereka, mencelikkan mata mereka, saudara. Luar biasa. Nah, karena kita sedang bicara tentang mindset, saudara. Maka hari ini saya mau bagikan mindset yang pertama. Yang kita bisa pelajari dari dua orang buta ini, saudara. Mindset yang pertama adalah cari Tuhan itu harus ngotot, saudara. Ya, cari Tuhan itu harus
greget saudara. Kita nggak bisa cari Tuhan hanya dengan santai saudara. Ya pokoknya tunggulah. Tunggu Tuhan nanti lakukan sesuatu. Tunggu Tuhan nanti buat dalam kehidupanku. Tunggu Tuhan nanti jamah. Nggak seperti itu loh saudara. Ya, kita harus melakukan sesuatu saudara. Harus ngotot cari Tuhan itu. Harus greget saudara ya. Karena kita percaya ketika kita ketemu sama Tuhan. Kesembuhan menjadi milik kita saudara. Ya, pemulihan, restorasi. Semuanya akan menjadi milik kita saudara. Ya, makanya kalau kita cari Tuhan. Harus cari sampai dapat. Ada banyak anak-anak Tuhan yang hanya mencari. Tetapi di tengah-tengah jalan mereka mandek saudara. Di tengah-tengah jalan mereka putus harap. Sehingga akhirnya apa? Mereka nggak ketemu sama Tuhan. Mereka cari tapi mereka nggak dapatkan Tuhan. Mereka cari tapi mereka nggak ketemu sama Tuhan. Nah saya percaya hanya dengan ketemu dengan Tuhan. Kita akan mengalami kesembuhan. Amin. Kita akan mengalami satu restorasi dalam kehidupan kita. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Ketika kita berjumpa dengan Dia. Ketika kita bertemu muka sama Dia. Ketika kita ada di dalam hadiratnya. Ya, Tuhan bisa sembuhkan kita saudara. Saya masih ingat 13 tahun yang lalu saudara ya. Dulu kalau saya baca kitab Mazmur selalu yang saya suka ucapan Daud seperti ini saudara. Daud bilang sama Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau itu memperhatikan aku. Engkau itu begitu mengasihi aku. Engkau mengindahkan hidupku. Ya. Nah saya selalu kilas balik dengan kehidupan saya. Karena firman ini saudara. Karena saya 13 tahun yang lalu saudara. Ya, saya ini narkobaan saudara. Sama dengan pesaksi kita yang tadi yang pertama ya, Pak Rudi ya. Saya ini narkobaan. Tanpa hari, tiada hari tanpa narkoba saudara. Saya ini terikat, ketagihan, ekstasi, sabu, heroin, kokain. Semuanya saya pakai saudara. Selain narkoba saya juga penjudi berat. Kalah habis-habisan saudara. Sampai diuber-uber sama debt collector. Sampai ngumpet di hotel klasik. Tetap diketemukan sama mereka saudara. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka menemukan saya. Tapi ketika masuk, check-in ke kamar itu, tiba-tiba ada ketukan. Saya buka, ada 3 orang debt collector saudara. Ya, saya juga selalu hidupnya nggak karu-karuan. Hidup saya kacau balau. Check-in, check-out hotel saudara. Punya rumah tapi seolah kayaknya nggak punya rumah. Kenapa? Karena di rumah ada mama saya. Dan saat itu saya sedang kepahitan sama beliau saudara. Hidup saya juga gonta-ganti pasangan. Gonta-ganti cewek saudara. Ya, udah dapat enaknya ya saya buang. Saya tinggalin gitu. Ya jangan plototin saya seperti itu ya saudara ya. Saya percaya kita semua juga pernah seperti itu kan. Ya. Lalu apa lagi? Hidup saya juga punya sakit saudara. Sakitnya misterius. Tidak bisa dilacak sama dokter. Dokter selalu bilang, Pak Tony tidak ada sakit. Sehat. Saya ngotot sama dokter. Saya sakit loh. Karena setiap kita pasti merasakan kalau kita sakit. Sampai saya depresi saudara, gila. Ya selama 20 bulan. Mau bunuh diri. Berulang kali mau bunuh diri. Taruh pisau di urat nadi. Tapi setiap kali taruh pisau takut. Takut mati. Akhirnya nggak jadi mati saudara. Kalau kemarin saya nggak tahu. Tapi hari ini saya mengerti. Saya nggak mati karena ada anugerah Tuhan. Ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya. Jadi hidup saya rusak, kacau, balau, hancur-hancuran saudara. Kata orang hidup saya udah moyong. Itu bahasa Jerman tuh. Moyong, nggak ada guna. Ya, udah 5B. Brengsek, bajingan, buaya, bodoh, binasa. Itu 5B tuh saya tuh. Kata mama saya ada lagi saudara. Ya, anak tetangga lebih baik dari lu. Ya, hidup lu nggak mungkin jadi orang kata mama saya. Ya, dalam hati saya bilang jadi monyet kali. Ya. Tetapi di satu titik saudara, saya sadar saya butuh Tuhan. Sehingga saya bertekad, berkomitmen untuk cari Tuhan dengan serius saudara. Karena sebenarnya sebelum itu saya juga tomat saudara. Tobat lalu kumat. Dan itu sudah 6 kali, berkali-kali saudara. Tobat lalu kumat lagi. Didoain sembuh.
Tapi kumat lagi, kena narkoba lagi, main cewek lagi, judi lagi saudara. Hidupnya nggak karu-karuan lagi, seperti itu terus saudara. Nah ketika saya serius sama Tuhan, ya ketika saya bertobat sungguh-sungguh, saya mengambil satu keputusan begini loh saudara, bagaimana ya saya bisa cari Tuhan? Di mana saya bisa ketemu sama Tuhan? Sedangkan karena saya tidak punya pergaulan orang gereja saudara pada saat itu. Saya sekolah Katolik saudara. Ya, tapi saya tidak punya pergaulan orang-orang gereja saudara. Tiba-tiba saya punya kesimpulan. Ya di mana ada Tuhan? Ya pasti di gereja. Lalu saya ambil kesimpulan. Di mana ada gereja, di situ ada Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, di situ saya sembuh. Di mana ada gereja, di situ ada Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, di situ saya pasti sembuh. Saya cari Tuhan saudara. Cari Tuhan sampai dapat. Saya ngotot cari Tuhannya. Greget gitu cari Tuhannya. Ya, pokoknya harus. Nggak boleh enggak. Kudu ya kata orang ya. Harus ketemu sama Tuhan. Udah nggak ada jalan lain. Ya, cari Tuhan setiap hari saudara. Bahkan saya relakan toko saya tutup saudara. Mereka tutup jam 9, saya jam 5 sudah tutup saudara. Kenapa? Saya harus persiapkan diri saya untuk pergi ke ibadah. Jam 7 malam saudara. Ya. Lalu kalau ada ibadah doa pagi juga saya datang saudara. Ya, di mana gereja ada doa saya pasti datang tuh. Sampai saya satu hari saya masuk ke gereja nyasar saudara ya. Ke gereja Batak bermazmur saudara. Horas-horas gitu ya. Nah hari itu saya nggak ngerti horas itu apa sih. Ya kan. Tapi ini aneh ya saudara. Saya masuk ke gereja Batak bermazmur. Ya, mereka ngomong bahasa yang tidak saya mengerti. Mereka nyanyi lagu-lagu pujian yang tidak saya mengerti. Bahkan khotbahnya pun saya nggak ngerti saudara. Tetapi saya bisa duduk diam di situ saudara. Dan anehnya saudara ya. Tidak ada yang menyapa saya saudara. Luar biasa itu ya. Tapi saya percaya loh, waktu saya renungkan sekarang, mungkin itu caranya Tuhan untuk menyendirikan saya saudara. Jadi tidak ada seorang pun yang menyapa saya, tidak ada seorang pun yang menghampiri saya saudara. Tuhan lagi menguji iman saya. Mau nggak tetap datang kepada Tuhan? Sekalipun ada banyak misalnya, godaan atau hambatan. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang memberikan shalom kepada kita. Tapi itu yang saya lakukan saudara. Sehingga akhirnya saudara, singkat cerita ya, saya sembuh saudara. Tidak makan waktu lama saudara. Saya sembuh dari narkoba. Saya lepas dari judi. Saya jalan cendek alkohol. Tidak lagi gonta-ganti pasangan saudara. Pasangan saya, pacar saya cuma satu saudara itu. Yaitu Tuhan Yesus. Roh Kudus saja yang menjadi pasangan saya. Amin saudara. Dan sakit depresi saya juga sembuh saudara. Makanya saya mau bilang saudara. Kita harus punya mindset ini saudara. Kalau mau cari Tuhan harus greget saudara. Ya, cari Tuhan tuh nggak bisa cuma asal-asalan. Cari Tuhan tuh nggak bisa cuma tunggu-tunggu Tuhan, nggak bisa. Ya, kalau kita mau cari Tuhan, istilah omong kasarnya gini saudara, yang sakit kan lu, ya kan? Yang sakit kan kita. Maka kita harus datang ke Tuhan saudara, bukan Tuhan yang datang ke kita. Kita yang harus kejar Tuhannya, kita yang harus ngotot cari Tuhan, cari sampai dapat. Kita harus greget ya di dalam pencarian kita kepada Tuhan saudara, sampai kita akan dipulihkan. Dan saya percaya tuh. Ketika kita mencari Tuhan dan mendapatkan Tuhan, kesembuhan akan menjadi milik kita. Mujizat masih ada buat kita saudara. Tuhan melakukan restorasi dalam kehidupan kita. Tuhan melakukan pembaharuan akal budi. Karakter kita diperbaiki. Amin saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Jadi mindset yang pertama yang saya mau bagikan. Yang saya mau ingatkan kepada saudara-saudara. Ya, cari Tuhan itu harus ngotot saudara. Ya, relakan waktu kita. Relakan tenaga kita, saudara. Bahkan relakan uang kita untuk cari Tuhan, saudara. Ngotot, kejar Tuhan, greget. Sampai apa? Sampai kita dapetin. Artinya kita dipulihkan. Kita mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Lalu ada mindset yang kedua, saudara, yang saya mau bagikan. Mindset yang kedua, berdasarkan dari kisah yang kita baca ini, saudara. Kita ini harus jadi Kristen yang tahan uji, saudara. Amin, saudara. Kita harus jadi Kristen yang siap dan tahan uji. Siap dan tahan uji terhadap apa? Terhadap aniaya. Terhadap penolakan. Terhadap cemooh. Terhadap tekanan dari luar. Ya, kita siap dan tahan uji terhadap apa lagi? Hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Hal-hal yang buruk yang terjadi kepada kita. Kita harus siap dan tahan uji saudara. Amin saudara. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita ikut Yesus, semua langit jadi biru.
Selalu langit biru katanya. Tuhan nggak pernah janjikan itu, saudara. Dan Tuhan juga nggak pernah janjikan kalau kita ikut Yesus jalan selalu rata, saudara. Ya, tetapi justru Tuhan bilang, ketika engkau melewati jalan yang berliku-liku, ketika engkau menemukan hambatan, rintangan apapun, aku menyertai engkau. Aku yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Amin, saudara. Jadi mentalitas kedua, mindset yang kedua, kita harus menjadi Kristen yang siap dan tahan uji, saudara. Dua orang buta ini, saudara, bukan saja terima sikap dan perlakuan dari Tuhan Yesus yang tidak seperti yang mereka harap, loh, saudara. Tetapi waktu saya renungkan firman ini, saudara, orang buta ini pasti mengalami celaan, cemooh, mungkin menghadapi aniaya dari orang-orang di sekeliling mereka, saudara. Mungkin mereka kan ada yang bilang kepada dua orang buta ini, udahlah, ngapain ikutin Yesus terus? Padahal kan udah diabaikan, udah nggak dianggap, udah nggak dilihat, ya kan? Atau ada lagi yang mungkin bilang, ngapain berseru-seru terus? Panggil-panggil Tuhan, minta-minta kesembuhan. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Ya, minta belas kasihan terus, tapi nggak diladenin. Ya, mungkin orang itu bilang, udahlah, siap-siap untuk pulang aja. Ngapain ikut terus? Nyerah aja lah, angkat tangan aja lah. Udah nggak usah ikut lagi, ya. Udah nggak ada harap. Yesus nggak mungkin tolong kamu. Yesus nggak mungkin lakukan sesuatu buat hidupmu. Mungkin ada juga yang lain yang berkata, ngapain lu bertahan? Ya kan? Yesusnya seperti tidak ada buat kamu. Ya, seperti itu, saudara. Jadi saya pikirkan, saya renungkan, dua orang buta ini luar biasa loh, saudara. Ya, mereka bukan saja greget cari Tuhan, saudara. Ya, sampai Tuhan mereka dapatkan. Tapi mereka juga punya mindset yang siap dan tahan uji, saudara. Nah, saya pernah mengalami juga, saudara. Ini kesaksian saya yang kedua. Pada awal bulan Juli kemarin, saudara. Ya, rumah singgah yang saya dipercaya untuk mengelola itu mengalami goncangan. Jadi ada beberapa orang, pasien-pasien itu yang keluar dari rumah singgah, saudara. Memang ada keributan, ada keonaran di antara mereka sendiri. Sehingga akhirnya saya memutuskan, kalau kamu mau tinggal, kamu tinggal. Kamu nggak mau tinggal, kamu cabut. Karena saya nggak mau terjadi keributan di sana. Keributannya nggak bisa terselesaikan. Mereka merasa seolah-olah satu iri hati satu dengan yang lain. Mereka sama merasa satu perhatikan yang ini nggak diperhatikan. Jadi begitu, saudara. Nah, singkat cerita ya, waktu mereka pergi semuanya, hanya tinggal satu pasien, saudara. Saya ini nangis, saudara. Saya bersedih hati di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, salahku ini apa? Salah didik kah? Salah ngajar mungkin? Atau salah membimbing? Salah kasih firman Tuhan? Ya kan? Dan juga waktu itu orang-orang juga udah mendesak saya terus, saudara. Udah, nggak usah pertahankan tuh rumah singgah. Ngapain ngurusin orang? Uruslah keluarga lu sendiri, ya kan? Lu kan masih punya istri, masih punya anak. Uruslah mereka sendiri daripada urusin urusan orang. Ribet kata mereka, ya. Ada juga yang bilang udah kembaliin tuh rumah singgah ke gereja, supaya gereja yang kelola aja, bukan kamu lagi. Ngapain lu susah-susah, nangis lagi, menderita lagi, ngajarin orang, kita malah dicela, ya. Kita ngajarin orang malah kita nggak dianggap sama orang, ya. Banyak sekali tuh, saudara, omongan-omongan kata orang. Sehingga akhirnya saya terganggu juga, saudara. Ya, hamba Tuhan juga manusia kan. Kita terganggu juga, saudara. Akhirnya apa? Saya nangis sama Tuhan sambil saya bilang, Tuhan, saya mau nyerah deh. Saya mau angkat tangan, saya mau serahin aja rumah singgah. Nggak tahu lah kepada siapa yang bisa ngurus lah. Yang penting bukan saya. Saya udah pusing dengan rumah singgah. Ya. Kita maunya orang itu baik, tapi orang itu nggak terima. Kita mau didik orang itu baik, tapi orang itu nggak jadi baik. Malah terjadi keributan, keonaran. Ya. Bahkan saya berdoa, Tuhan tambah-tambahkan jiwa. Datengin jiwa ke rumah singgah. Tuhan bukan datengin, malah kosongin, saudara. Ya. Jadi itu yang membuat saya nangis, saudara.
membuat saya kecewa berat sama Tuhan, galau, ya. Ya, sampai akhirnya saya siap untuk keluar, saudara. Bahkan orang udah ngomong kepada saya, udahlah lepasin aja. Memang udah mungkin waktunya Tuhan. Mungkin lu salah dengar panggilanmu bukan di situ. Ya. Nah, jadi saya tambah keke loh, saudara. Mau keluar dari pelayanan, mau keluar dari rumah singgah. Udah biarin aja lah. Mereka mau hidup di mana kayak itu urusan mereka lah. Yang penting kan gua kan masih tetap punya rumah. Ya kan? Gua urus keluarga gua sendiri. Tetapi ini yang terjadi, saudara. Waktu saya mau menyerah, saudara. Tiba-tiba di hati saya itu ada Roh Kudus yang bilang seperti ini. Kamu gak salah didik. Kamu gak salah ngajar, Tony. Cuman kamu gak siap aja. Wah, waktu saya dengar begitu saya kaget, saudara. Gak siap. Kenapa Tuhan bilang saya gak siap? Saya udah melayani Tuhan 13 tahun, saudara. Saya bisa bagikan firman, saya bisa sharing. Saya hamba Tuhan. 13 tahun, bukan waktu yang singkat loh, saudara. Jadi saya bilang, Tuhan kenapa saya gak siap? Menurut Tuhan bagaimana saya gak siap? Apanya yang kurang siap? Lalu suara itu yang lemah lembut itu berkata demikian sama saya, saudara. Iya, Tony katanya. Kamu itu gak siap. Gak siap untuk terima sesuatu ya yang tidak sesuai dengan harapanmu. Wah, waktu saya dengar gitu oh iya betul. Hanya dengan kejadian mereka pasien-pasien keluar dari rumah singgah. Sesuatu yang di luar harap saya, di luar keinginan saya. Lalu saya mencak-mencak, marah-marah, gak karu-karuan sama Tuhan. Patah semangat, tawar hati, akhirnya memutuskan, udah mau angkat tangan, mau nyerah, ya kan? Mau keluar aja deh, gak urus lagi rumah singgah Tuhan. Tuhan bilang kamu gak siap untuk terima. Ketika sesuatu yang tidak seperti yang kau harapkan itu terjadi. Ketika sesuatu yang di luar antisipasimu itu terjadi. Terutama hal-hal yang buruk. Kamu gak siap untuk terima itu. Jadi waktu itu saya memikirkan itu, saya merenungkan itu, saudara. Saya gak mengiyakan, saya juga tidak mentidakkan Tuhan. Tapi saya memikirkan itu, saudara. Benar apa tidak ya saya seperti itu. Saya cross check dulu diri saya, introspeksi, saudara. Nah, saudara, kalau Tuhan uji kita, ya pasti diujinya tidak lama, saudara. Kenapa saya bilang gitu, saudara? Tidak lama kemudian, saudara, besoknya, ya ketika saya sedang merenungkan, benar gak sih apa kata Tuhan, aku gak siap. Besok paginya, saudara, ketika saya sedang merenungkan di pinggir ranjang, itu anak saya yang 3 tahun itu bangun, saudara. Putri saya. Dia bangun seperti biasa, dia cari mamanya. Nah, lalu saya bilang sama dia, udah tidur aja, gak usah cari mama lu lagi masak, lagi catering. Tidur aja. Wah, tapi anak saya ini gak dengar omongan saya, saudara. Dia ambil boneka yang kesayangannya dia, ya. Boneka sapinya tuh, dia ambil boneka itu, lalu dia buka pintu kamar, siap mau turun, saudara. Nah, saya bilang sama dia, saya teriak, Ilona, namanya adalah Ilona. Kamu jangan turun ya, mama lagi repot, gak ada yang jagain kamu di bawah. Udah masuk ke kamar lagi, tidur sini. Tapi dia ngeloyor turun, saudara. Dia gak dengar omongan saya, saudara. Nah, waktu dia melakukan itu, di hati saya ini timbul kekesalan, saudara. Timbul mantel saya sama dia, saudara. Sampai saya masih ingat, saya bilang gini loh, saudara. Nanti ya, lu kalau naik lagi, papa gak akan peduliin lu. Sampai begitu loh, saudara. Nah, ketika saya ngomong begitu, saudara, Roh Kudus itu mengingatkan saya lagi, saudara. Tuh kan, Tony, kamu itu gak siap. Gak siap untuk terima sesuatu, kelakuan seseorang yang tidak seperti yang kamu inginkan. Wah, saya langsung tersentak. Saya langsung sadar loh, saudara. Oh iya Tuhan, saya benar gak siap. Ampuni saya, Tuhan. Sekarang saya mau siapkan hati saya. Saya mau siapkan pikiran saya. Saya mau siapkan seluruh sayanya. Buat bisa saya melayani Tuhan. Melayani rumah singgah dengan lebih baik. Saudara, waktu saya bilang begitu, saudara. Tuhan gak cuman terima begitu saja loh, saudara. Anehnya ya Tuhan, saudara itu ya. Ajaibnya Tuhan, saudara. Besok paginya, saudara ya. Ada satu orang jemaat saya, saudara. Udah lama dulu yang pernah saya layani. Saya ingat banget dia ini depresi, saudara. Jadi udah lama banget gak pernah kontak saya, gak pernah hubungin saya. Ya. Saya pikir waktu itu didoain udah sembuh lah. Tapi hari itu dia kontak saya, gak tahu dari mana dia bisa dapat nomor saya.
Dia kontak saya, dia bilang, Pak Tony bisa bantu saya nggak? Doain saya. Saya lagi dalam masalah besar. Nah, lalu saya karena saya tahu dia, saya bilang sama dia begini, oke, kamu punya masalah, tapi saya nggak bisa layani sekarang ya. Tunggu besok lusa. Karena hari ini saya sedang persiapan anak saya ulang tahun. Dan besoknya anak saya ulang tahun. Gitu loh. Jadi lusanya saya minta dia datang. Tetapi orang ini begitu minta-minta terus sama saya, saudara. Nggak bisa besok lusa, harus sekarang. Kalau bisa malam ini deh, nggak apa-apa deh. Malam-malam banget juga nggak apa-apa. Nah akhirnya saya bilang, ya sudahlah kalau emang kamu mau malam-malam, jam 11 ya, saya bilang. Datang ke sini. Lalu singkat cerita saudara ya, dia bilang iya. Tapi ternyata saudara, malamnya dia nggak datang saudara. Lalu besoknya dia telepon lagi. Dalam hati saya udah bilang gini, kemarin aja lu minta-minta di konseling, minta didoakan. Tapi lu sendiri nggak datang. Sekarang minta-minta lagi. Dalam hati nih saudara ya, ngapain gua doain lu? Iya kan? Tahu nggak saudara, Roh Kudus itu menegur saya lagi loh saudara. Dia bilang, Tony, tuh kan, bukti sekali lagi. Kalau kamu tuh belum siap. Nggak siap, nggak tahan uji kamu. Kalau seorang melakukan sesuatu yang di luar harapmu, di luar ekspektasi kamu, sesuatu yang buruk mungkin buat kamu nggak siap untuk terima, kamu nggak tahan uji. Wah saya nangis saudara. Dan hari itu saya bertobat saudara sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya mengerti sekarang. Berikan saya kemampuan, terus saya bisa melakukannya. Punya mindset yang siap dan tahan uji di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya bertobat malam itu, berdoa di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tahu nggak saudara? Nggak lama kemudian saudara, 3 hari kemudian saya ingat. Tiba-tiba ada orang yang telepon, dia bilang, Pak, saya mau kirim 1 orang oma-oma ya datang ke rumah Bapak. Saya mau dia tinggal di rumah Bapak, boleh apa tidak? Pertama saya juga menolak saudara. Tapi karena saya ingat kata Tuhan, kamu harus siap dalam segala hal. Tahan uji. Karena saya mikirin gini, karena dia cerita, oma ini tinggal di gudang udah beberapa lama waktunya. Jadi hidupnya sendirian. Hidupnya susah, menderita gitu. Nah saya tanya, udah Kristen belum? Belum. Masih Buddha. Nah itu yang membuat saya akhirnya setengah-setengah hati saudara. Mau terima apa enggak ya gitu. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus, Roh Kudus ingatkan saya, kamu harus siap. Dalam segala hal. Mindset kamu harus tahan uji. Jadi akhirnya saudara 3 hari kemudian, itu orang telepon minta saya, sorenya oma itu datang tinggal di rumah kami saudara. Di rumah singgah. Nah saudara, gak lama setelah itu saudara, dari 1 jiwa, datang 2 jiwa. Datang lagi 3 jiwa. Sampai hari ini saudara, ada 9 orang di rumah singgah. Amin saudara. Ketika kita siap dan tahan uji, mindset kita seperti yang Tuhan inginkan saudara. Maka nggak mustahil bagi Tuhan. Karena saya percaya gini loh saudara. Kalau Tuhan mau memberkati kita saudara, itu sangat mudah. Seperti memberikan telapak tangan. Tapi waktu Tuhan memberkati kita, Tuhan akan melihat kepada kita saudara. Apakah kamu siap untuk terima berkat itu? Apakah kamu siap? Ketika kamu diterima berkat, kamu bisa menyalurkannya. Ketika kamu menerima berkat, kamu bisa membagikannya. Ketika kamu terima berkat, kamu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Apakah kita siap di situ? Apakah kita tahan uji? Tahan diuji sama Tuhan, saudara. Dan saya percaya, saudara, hari itu di mata Tuhan saya sudah siap. Saya sudah tahan uji. Makanya Tuhan kirim jiwa-jiwa. Dan hari ini ada 9 jiwa, saudara. Kemarin 1 orang lagi bang yang baru datang, saudara. Dan minggu depan ada 3 orang yang mau datang juga. Tapi sedang dalam tahap saya konseling, saya seleksi saudara. Amin saudara. Jadi mindset yang kedua, kita harus jadi Kristen yang siap dan tahan uji saudara. Lalu ada yang ketiga saudara. Mindset yang ketiga, yang kita bisa belajar dari 2 orang buta ini saudara. Ya. Nah saudara, 2 orang buta ini saling menemukan satu dengan yang lain saudara. Betul ya? Mereka memutuskan untuk berjalan berdua, mereka memutuskan untuk berjalan bersamaan, mereka memutuskan untuk berjalan sepakat, saling menopang, ya. Nah ini mungkin saya sisipin nih, ya. 3 M-nya FGB Men, membangun, menasihati, menghibur, saudara, ya. Mungkin seperti ini mereka berjalan bersama,
mereka saling menguatkan, saling membangun, saling menasihati, saling menghibur. Ya, ketika yang satu lemah, yang satu kuat. Ketika yang satu mau angkat tangan nyerah, yang satu lagi bilang jangan. Sudah setengah jalan. Kita harus maju terus. Amin, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Mindset yang ketiga yang saya mau bagikan, saudara, kepada kita. 2 orang itu lebih baik daripada 1, saudara. Ya, 2 is better than 1. Karena apa? Karena ketika kita berdua, kita kuat, saudara. Ketika kita sendirian, kita lemah. Ketika kita berdua, kita bisa melakukan banyak perkara, saudara. Daripada ketika kita sendirian, saudara. Adam, ketika Tuhan melihat Adam sendirian, Tuhan memutuskan untuk menciptakan Hawa bagi Adam, saudara. Karena tidak baik bagi Adam untuk sendirian, kata Tuhan. Ya, jadi mindset 2 is better than 1. 2 orang itu lebih baik bagi kita daripada kita berjalan sendiri, saudara. Kalau sendirian kita lemah, tapi berdua kita pasti kuat. Sendirian, kalau menurut cerita ini, menurut perenungan saya, saudara, ya, mereka akan nyasar, saudara. Tapi berdua, mereka ketemu sama Yesus, saudara. No man is an island, saudara. Ya, itu ada pepatah Inggris. Kita ini bukannya pulau. Kalau pulau bisa hidup sendirian di tengah dikelilingi lautan, saudara. Tapi kita manusia tidak bisa. Kita butuh satu dengan yang lain. Kita butuh pergaulan. Makanya kita harus cari, saudara, pergaulan-pergaulan yang baik, ya. Karena pergaulan yang merusak, yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33, saudara. Tapi saya percaya pergaulan yang baik juga mendatangkan hal yang baik buat kita. Amin, saudara. Maka kita harus cari pergaulan yang baik dalam kehidupan kita, saudara. Pergaulan yang berguna, yang bermanfaat. Sehingga kita semua menjadi pria-pria yang akhirnya berkualitas, saudara. Berdampak, saudara. Ya, punya integritas, punya tanggung jawab. Ya, dan hidup kita bisa berguna bagi terutama keluarga kita sendiri, saudara. Kita butuh satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kita menciderai hati saudaramu itu. Kita harus bangun hubungan yang baik. Amin, saudara. Kita harus saling menopang. Kita harus saling membangun. Kita harus saling menasihati, saudara. Apalagi kalau kita sendirian, saudara, ya, mudah sekali untuk musuh menyerang kita, saudara. Ya, mudah sekali untuk iblis itu meruntuhkan iman, menggoyahkan pikiran kita, saudara. Ya, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Iblis datang hanya untuk itu, saudara, mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, makanya kalau saya mau bilang, kalau sendirian kita akan jadi lemah. Sendirian kita mudah jadi korban, saudara. Tetapi berdua, kita akan kuat. Amin, saudara. Berbahagialah kita yang sudah punya sahabat-sahabat di FGB Men, saudara. Ya, pria-pria yang hidupnya sudah dikuasai, dipimpin, diatur sama Roh Kudus, saudara. Ya, sehingga ketika kita bersama-sama dengan mereka, tidak mudah bagi musuh, bagi setan, bagi iblis untuk menjatuhkan kita, untuk mencelakakan kita, saudara. Amin, saudara. Mungkin kita juga pernah mengalami, kan, saudara, dalam chapter kita masing-masing. Bagaimana sulitnya kalau kita memenangkan jiwa, saudara. Kadang-kadang kita menangkan jiwa itu harus gregetan, ya, saudara. Benar nggak, saudara? Ya kan? Padahal yang kita baik, mau orang itu tolong, orang itu ketemu sama Tuhan, diselamatin sama Tuhan. Tetapi iblis nggak tinggal diam, saudara. Iblis kerja keras, saudara. Ya, dia akan berusaha untuk memisahkan jiwa tersebut dari kita, saudara. Menjauhkan dia dari kita. Sehingga akhirnya apa? Membatalkan pertemuan kita dengan dia, saudara. Pernah nggak, saudara, manggil-manggil jiwa? Ketika kita panggil, mereka bilang, oke deh, gua akan datang chapter meeting. Di mana? Gua akan datang ya, bro. Jam berapa? Pasti gua datang. Kita seneng ya, saudara, ya. Tetapi di hari hanya tiba-tiba dia telepon, dia hubungin kita. Nggak jadi datang deh malam ini. Sibuk, ada acara keluarga. Mungkin ada kerjaan yang belum selesai. Ada proyek, ya, yang mesti ditanganin. Banyak sekali alasan, saudara. Nah, kenapa, saudara? Karena sendirian, saudara. Sendirian mereka akan terlalu gampang terganggu. Tadinya mau cari Tuhan, tetapi digoyahkan iman mereka. Ya, pikiran mereka diganggu. Sehingga apa? Mereka akhirnya tidak mencari Tuhan. Tidak mendapatkan Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Makanya saya mau ingatkan, saudara, kalau kita
merasa kita 5L. Ya, lemah, letih lesu, loyo, lunglai. Jangan sendirian, saudara. Amin, saudara. Cari aja Pak Agus Manta tuh. Ya kan? Regional presiden kita. Ajak temuan, ajak makan malam. Di mana kek? Pondok Laguna mungkin, ya. Boleh kan ya Pak? Pak AM, ya. Atau kita boleh ajak juga MVP kita, Pak Heri Adiwan. Ya, makan atau datang ke cafe Belief ya. Ya, di Serpong milik Pak Ongko. Ya, atau kita juga bisa ajak chapter presiden kita. Tapi jangan sekarang. Karena beliau ada di Australia, ya. Jadi nggak mungkin itu. Tapi intinya saudara, yang penting kita mesti ngerti. Berdua kita lebih kuat. Jangan kita sendirian. Menghadapi masalah apalagi. Jangan kita sendirian saudara. Carilah teman. Teman yang baik, teman yang benar. Teman yang bisa membangun kita. Teman yang bisa mensupport. Teman yang bisa membangkitkan iman kita. Menguatkan perjalanan kita. Mengikuti Yesus saudara. Amin. Jangan buat iblis senang saudara. Tapi saya selalu bilang sama diri saya, iblis kita harus buat susah, sedih, dan stres saudara. Amin saudara. Tapi Tuhan kita buatkan senang, senyum dan sukacita. Haleluya. Amin saudara. Nah, 2 orang lebih baik daripada sendirian. Tadi seperti saya bilang saudara, hidup saya sendiri ini tomat saudara. Tobat lalu kumat. Terus seperti itu saudara. Tapi saya ingat saudara, di waktu saya sendirian, itu saya kumat saudara. Ya. Sampai satu hari saudara, ada seorang teman saya namanya Yusuf saudara. Dia udah tidak ada hari ini, udah meninggal saudara. Karena narkoba. Ya. Jadi orang ini dipakai Tuhan, ya teman dugem saya dipakai Tuhan saudara. Untuk mengingatkan saya, datang ke rumah saya saudara. Hari ini ada ibadah. Hari ini jam sekian ada ibadah ini, ada ibadah itu. Ketemu sama pendeta ini. Minta didoakan, pasti kamu sembuh. Nah hari itu saya datang saudara. Karena saya pengen sembuh saudara. Nah waktu saya datang, terbukti saudara, saya sembuh saudara. Saya dapetin Tuhan, saya ketemu sama Tuhan. Amin saudara. Makanya 2 itu lebih baik daripada 1 saudara. Kita butuh pergaulan yang baik. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita loh saudara. Amin. Mindset yang keempat saudara. Saudara, saya tidak tahu ya seberapa jauhnya 2 orang buta ini sudah berjalan mengikuti Yesus saudara. Karena Alkitab tidak menulis, tidak mencatat. Seberapa jarak jauhnya. Ketika mereka awal ikut Yesus, sampai kepada ketika Yesus meresponi mereka di satu rumah itu. Ya. Tapi menurut perenungan saya, 2 orang buta ini sudah pasti berjalan cukup jauh saudara. Lumayan jauh. Bahkan kemungkinan jauh banget saudara. Ya, pokoknya jauh deh. Ya. Kenapa saudara? Karena begini saudara, di ayat 28 saudara, ya. Tadi di ayat 28 itu bentar ya. Di ayat ke-28 ada. Oke. Nah itu dia. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, dia Tuhan, kami percaya. Ya. Jadi saya bertanya sama mereka, ini bahasa saya saudara ya. Bahasa saya saudara, masih percaya nggak lu? Gitu ya saudara. Dan mereka menjawab saudara, ya Tuhan, kami percaya. Ya. Nah ini yang menjadi mindset keempat yang saya mau ingatkan pada setiap kita saudara. Ya, mindset keempat yang harus kita punya saudara. Sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, hidup kita diatur sama Roh Kudus. Mindset yang keempat, ya Tuhan, aku percaya. Itu harus selalu ada pada pikiran kita saudara. Amin saudara. Ya, Tuhan mencari dari kita anak-anaknya. Mindset yang seperti ini saudara. Ya Tuhan, aku percaya. Sekalipun rancangan Tuhan atau kehendak Tuhan tidak bisa kita selami. Tidak mudah kita mengerti saudara. Sekalipun apa yang Tuhan inginkan seringkali itu bertolak belakang dengan keinginan kita pribadi saudara.
Tetapi kita harus tetap punya mindset seperti ini. Ya Tuhan, aku percaya. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah masalah yang besar, Tuhan, Engkau adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah penjagaku yang menjagaku 24 jam sehari. Penolong yang terbukti dan teruji di masa-masa kesesakan. Amin saudara. Ya Tuhan, aku percaya. Mindset ini tuh. Ya, sekalipun di tengah-tengah sakit penyakit. Kita akan katakan sama Tuhan, ya Tuhan aku percaya. Engkau Tuhan Allah Jehovah Rafa buat aku. Allah yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Kesembuhan sudah terjadi. Di dalam nama Yesus saudara. Amin saudara. Mindset ya Tuhan. Aku percaya. Setiap rancanganmu bukan kegagalan. Bukan kecelakaan. Tapi justru rancangan damai sejahtera. Yang akan memberikan kepadaku hari esok. Yang penuh dengan pengharapan. Ya Tuhan, aku percaya. Bagimu segala pujian dan hormat. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Daripada apa yang kita pikirkan dan doakan dan harapkan. Ya Tuhan, aku percaya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, aku percaya. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kami manusia. Sehingga kami boleh diselamatkan. Ya Tuhan, aku percaya. Mindset ya Tuhan aku percaya. Itu berarti kita mau tunduk dan taat kepada otoritas dan kehendak Tuhan saudara. Ya, tidak lagi semau-mau gue. Tidak lagi suka-suka gue. Tetapi semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Saya percaya kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Kehendak Tuhan itu adalah kesembuhan buat kita. Kehendak Tuhan itu akan membuat kita melihat rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kita saudara. Amin saudara. Ya. Masih ada 2 lagi yang saya mau bagikan singkat saudara. Mindset yang kelima. Dari ayat 30b saudara. Nggak bisa ditayangin. Oke. Ayat 30b bicara demikian saudara. Ya. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Kenapa saudara? Kenapa? Karena 2 orang buta ini dicelikan matanya oleh Yesus. Jadi ketika kesembuhan terjadi, Yesus berpesan kepada mereka. Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Nah, mindset yang kelima yang harus kita belajar dari teladan Yesus kali ini adalah Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan yang baik bagi kita ya saudara. Bahwa dia melayani dengan hati yang tulus saudara. Dia melayani tanpa pamrih saudara. Tidak mencari pujian. Tidak mencari penghargaan Tuhan saudara. Bahkan tidak mencari nama buat dirinya sendiri. Tidak ada trofi, tidak ada piala buat dia. Ya, tidak ada jempol buat dia. RCTI oke. Dan dia nggak perlu yang namanya PK-PKan saudara. Ya, money. Ya, duit saudara. Dia melayani dengan tulus. Makanya kita harus belajar dari teladan Yesus ini saudara. Mindset yang kelima. Melayani dengan tulus saudara. Ya. Melayani Tuhan itu harus tidak dengan pamrih saudara. Ya. Kita melayani karena Tuhan bekerja melalui kita. Kita melayani karena perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan. Itu dicurahkan bagi kita saudara. Kita melayani karena kuasa Tuhan itu dilimpahkan melalui kita saudara. Amin saudara. Jadi kita harus melayani dengan tulus, dengan tanpa pamrih saudara. Sembuhkan jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa saudara. Amin. Yang keenam, yang terakhir saudara. Ya, mindset yang keenam. Yesus melarang mereka untuk memberitakan tentang mujizat yang mereka terima. Tapi ayat 31 saudara. Ya, mereka keluar. Ya, saya bacakan aja. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Jadi apa yang terjadi saudara? Yesus larang mereka. Karena Yesus nggak mau terima pujian. Tidak mencari penghargaan. Tidak cari nama buat pelayanannya yang dia lakukan saudara. Tetapi mereka pergi keluar dan bahkan mereka memasyurkan. Menceritakan tentang Tuhan. Artinya apa saudara? Mindset yang keenam yang saya mau ingatkan kepada kita. Bersaksi, kita harus siap untuk bersaksi saudara. Ya, kita harus siap untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan saudara. Ya, apalagi kalau kita sudah disembuhkan sama Tuhan, sudah dipulihkan sama Tuhan,
Jangan jemu-jemu untuk kita bersaksi, saudara. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kedahsyatannya Tuhan. Ceritakan bagaimana Tuhan membuat kita disembuhkan, dipulihkan. Mengalami restorasi itu. Firman Tuhan bilang di kitab Wahyu, saudara. Dengan darah anak domba dan kesaksian kita, maka iblis dipermalukan, saudara. Ya, maka kita harus bersaksi. Kita sudah terima darah Yesus, darah anak domba. Lewat kayu salib, saudara. Sekarang waktu kita bersaksi, iblis akan dipermalukan. Jiwa-jiwa kita menangkan buat Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, setiap mulut mengaku, kita mau menangkan jiwa buat Tuhan. Kita dipulihkan untuk memulihkan, saudara. Ya, kita disembuhkan untuk menyembuhkan yang lain. Ya, masa lalu yang pahit itu yang masa lalu. Ya, masa kelam-kelam itu masa lalu. Tetapi sekarang di hadapan Tuhan itu harus jadi obat bagi banyak-banyak orang. Kesembuhan bagi banyak orang. Amin, saudara. Kegagalan bukan akhir dari hidup kita, saudara. Tapi justru Tuhan izinkan kegagalan supaya kita belajar. Dan hari ini kita punya mindset ilahi. Mindset di mana kita akan bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Dan saya percaya ketika kita berjumpa sama Yesus, saudara, tidak ada yang mustahil. Yang tidak ada yang tidak mungkin dia bisa lakukan buat kita. Dan bagi kita yang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Tony.